position of adjective ini, dimana kita menuliskan adjective itu nggak mesti cuma satu, dia boleh lebih dari satu ya. Sebagai kata yang berfungsi untuk menerangkan kata benda, adjektif ditempatkan sebelum kata benda atau namanya attributive position atau sesudah to be. Tahu to be? Is, am, are ya, itu to be. Namanya predicative position. Okay. They live in a large house. Okay. Sementara kalau their new house is large, ini masuknya ke predicative. And you don't need to remember that. Ya, nggak usah dipikirin juga. Pokoknya dia boleh berada di setelah kata kerja atau dia berada di sebelum kata to be. Ya. Oke, beberapa adjektif hanya bisa berada di atributif saja, cuman bisa sebagai pelengkap kata benda saja. Dan tidak pernah berada sebagai predicative position. Nggak pernah dia ada setelah is. Ya. Contohnya adalah main, former, dan seterusnya. Ini yang benarnya seperti ini. The accident happened near the main road. Kecelakaan terjadi di dekat jalan utama. Tidak boleh kalau the road is main in the city. Jalan itu adalah utama di kota. Gimana tuh? Saya kan? Ya. Makanya ada aneh. Jane and John are former classmates. Jane dan John adalah teman sekelas yang dibentuk, gitu ya. Sementara classmate are former. Teman kelas saya dibentuk. Gimana teman kelas saya dibentuk? Itu nggak ada. Kecuali kalau dibentuknya itu pakai passive voice. Kita belum belajar passive voice. Beberapa adjektif hanya bisa berada di predikatif. Kalau tadi atributif, sekarang cuma berada di predikatif. Dan tidak pernah berada di atributif position. Dia selalu is di depannya. Contohnya ada afraid, takut. I am afraid. She is afraid, gitu ya. Alive, hidup, dan seterusnya. Nanti boleh dibaca sendiri aja. Beberapa kata ini. Sebuah noun, kata benda, bisa saja diterangkan oleh lebih dari satu kata sifat yang berbeda jenisnya. Okay? Tapi dia ada posisinya seperti ini. Posisinya yang pertama opini dulu, opini kita, baru kemudian size itu ukurannya, kemudian shape, bentuknya, baru kondisinya, baru usianya, baru warnanya, baru polanya, baru kemudian asalnya dari mana, baru bahannya apa, kemudian fungsi dari bahan itu apa, tujuannya apa, baru bendanya. Ada nggak kalimat seperti itu? Ada. Biasanya nih di novel untuk menerangkan benda gitu. Biasanya kita nggak sekomplit ini juga. Contoh, ugly, ini bag ya, tas nih, kata bendanya tas. Saya membeli tas yang jelek, kecil, kurus, kotor, tua, merah, terus ada garis-garisnya, strip, kemudian berasal dari Italia, bahannya katun dan fungsinya untuk tidur. Ya udah, I buy sleeping bag aja udah rempong banget hidupnya. Oke, atau boleh juga diantaranya, tapi dia susunannya harus ngikutin ini. Misalnya hafal nggak? Enggak. Beautiful long white French silk wedding dress. Pokoknya opinion selalu di awal ya. Oke. Sebenarnya ini ada penjelasannya panjang, tapi kepotong waktu di print Bapak. Jadi nggak perlu kita jelasin. Oke, function of adjective. Kita ke fungsi adjektif. Jika adjektif ditempatkan sesudah linking verb, yang mana nih linking verb? Contohnya is, am, are, was, were. Nah, ini to be ini semua masuk ke linking verb dan juga kata-kata yang ada di sini. Appear, become, feels, grow, keep, look, dan setelahnya. Misalnya hafal enggak? The man looks healthy. Laki-laki itu terlihat sehat. Jadi ini bisa langsung kata kerja. Atau tadi disebut apa? Predicative adjective berada setelah linking verb. Food tastes delicious. Makanannya terasa enak.
Adjective bisa berfungsi sebagai pelengkap objek. Ditempatkan setelah kata benda yang berfungsi sebagai objek dalam kalimat. Father wanted to paint the wall green. Ayah ingin mewarnai dinding atau cat dindingnya warna hijau. Oke, jadi dia boleh berada di belakang. Nah, tapi ini enggak semuanya. Oke. Adjektif bisa digunakan sesudah kata-kata yang menunjukkan suatu ukuran. Ukuran tuh ini bacanya gimana? Tahu nggak? Measurement. No, measurement. Jadi ini jadi Z ya. Ya Allah, Z aku terbalik lagi. Measurement. The river is 5, maaf ya, yang ngetik saya sendiri. The river is 500 kilometers long. Jadi longnya ditaruh di belakang. Nah, sometimes ada kalimat yang seperti ini. Sungai itu 500 kilometer panjangnya. Nah, makanya longnya di belakang. Adjective bisa digunakan langsung setelah demonstrative pronoun yang tadi ya. I want something new. I don't want anything new. Karena don't kan harus pakai anything ya. Kata bilangan, angka nih, bisa digabungkan dengan singular noun, kata yang cuma satu, dan diberi tanda penghubung, hyphen, garis ya. Hyphen itu yang garis gitu. Untuk membentuk compound adjective. Compound itu majemuk. Jadi adjective yang bisa lebih dari satu yang disebut dengan hyphenated adjective dan digunakan untuk menunjukkan umur, volume, harga, berat dan juga waktu. Lihat contohnya kalau umur. A 50 years old building. Ini salah. Kenapa? Karena di sini pakai S. Kalau dia ada hyphen seperti ini, ada garis di tengahnya, nggak perlu lagi pakai S. Oke, karena ini jadi adjektif. Jadi gedung yang usianya sudah 50 tahun gitu. Terus ada volume. My father has just bought a 40 liters. Memang kalau misalnya 40 kan litersnya harus pakai S. Tapi karena ini adjektif, maka dia nggak boleh pakai S. Dia harus 40 liter. Gitu, nggak perlu pakai S. Terus price. He has bought $200 gold watch. Dia baru saja membeli jam yang. Jadi kalau adjektif itu biasa diartikan dengan yang seharga $200. Kalau dibeli itu berapa tuh? $200. Dolarnya nggak boleh pakai S. Ya, karena ini nunjukin si jam yang mana nih? Jam yang harganya 200 itu. Terus ada berat. I have received a 10 kilos paket. Saya menerima 10 kilo paket dari paman saya. Ini maksudnya paketnya itu beratnya 10 kilo. Jadi nggak perlu pakai S di sini. Terakhir ada time. Ini waktu. Attending the 3 hours discussion is really tiring. Menghadiri diskusi yang 3 jam itu sangat melelahkan. Maka di sini tidak perlu pakai S mestinya. Gitu. Comparison degree ini panjang, Pak. Nanti Bapak nggak masuk lagi di kepala Bapak ya. Jadi kita stop sampai di sini dulu. Nanti kita next time besok insya Allah untuk menggantikan Sabtu dan Minggu. Besok saya WA aja ya. Nanti WA Agif aja deh, nggak lagi WA Mama ya. Soalnya nih mau lihat kalau anak les itu bisa geser ke jam 2, kita masuknya jam 11. Kalau enggak, kita masuknya jam 2. Pokoknya nanti di WA lah. Let me use your bathroom, okay? Oh iya. Makasih ya.